Pak Dedi, pukul berapa tadi tepatnya Sunarko keluar dari rutan? Informasi yang saya dapat dari penyidik pada pukul 10.30, Mbak. 10.30, dan ini memang sengaja tanpa sepengetahuan media, Pak? Kalau sengaja saya rasa itu otoritas kewenangan ada di penyidik maupun di pengelola rutan tersebut, Mbak ya. Penyidik fokus untuk menyelesaikan administrasi penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak keluarga melalui penguasa hukum Bapak Sunarko. Selesai administrasi penangguhan penangguhan penahanan selesai, baru ya diserahkan kepada pihak keluarga dan pihak pengacara, baru Pak Sunarko meninggalkan rutan Guntur begitu. Oke, Pak Dedi, alasan utama dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap Sunarko ini apakah karena penjamin, nama-nama besar di balik penjamin penangguhan Sunarko ini, atau karena memang selama proses penyidikan Sunarko ini dinilai kooperatif? Ya, jadi pertama kali tentunya harus ada surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak keluarga melalui pihak pengacara. Ya, kemudian juga penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan, Mbak. Ya, pertimbangan subjektifnya, Pak Sunarko dalam proses penyidikan ini betul-betul beliau cukup kooperatif, yang menjelaskan secara gamblang apa yang ditanyakan oleh pihak penyidik. Ya, secara kronologis pun beliau secara kooperatif menjelaskan. Kemudian alasan yang berikutnya, Pak Sunarko tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian Pak Sunarko tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Serta memang ada penjaminan dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Menko Maritim terkait menyangkut masalah penangguhan Bapak Sunarko. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penyidik mengabulkan proses penangguhan penahanan terhadap Bapak Sunarko, gitu. Tetapi bagaimana dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Sunarko saat ini? Apakah terus berlanjut atau bagaimana statusnya, Pak? Ya, sementara dari hasil informasi yang saya dapat dari penyidik, bahwa proses penyidikan yang dilakukan masih berproses, Mbak. Artinya penyidik masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa beberapa saksi-saksi tambahan dalam rangka untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut, begitu. Benarkah ada permintaan dari pihak Sunarko untuk menghentikan perkara ini atau untuk mengeluarkan SP3? Kalau terkait informasi yang terakhir tersebut, saya belum mendapat informasi, Mbak. Tentunya kalau misalnya ada, itu akan dipelajari dulu oleh dari penyidik ya, gitu, Mbak. Tetapi apakah itu dimungkinkan, Pak, melihat perjalanan dari kasus Sunarko sejauh ini? Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis nanti, Mbak ya, bahwa proses keputusan yang dilakukan oleh penyidik itu melalui mekanisme gelar perkara. Ya, gelar perkara itu akan menilai dan mengassesmen dari seluruh aspek secara komprehensif. Ya, saya belum bisa memastikan, memutuskan ya keputusan nanti dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik bersama timnya secara lengkap. Oke. Sejauh ini bagaimana status atau perkembangan terakhir dari proses penyidikan terhadap Sunarko, Pak? Saat ini masih berproses, ya, pemeriksaan para saksi, sekali lagi saya sampaikan, ini dalam rangka untuk segera mungkin menyelesaikan berkas perkara beliau, begitu. Tetapi Anda tadi mengatakan karena Bapak Sunarko ini cukup kooperatif selama proses penyidikan, termasuk ketika di sini dia berstatus sebagai tersangka karena status kepemilikan senjata ilegal, termasuk ketika menanggapi soal asal muasal senjata dan sebagainya ini, begitu kooperatif ya, Pak? Ya, begitu beliau menerangkan secara kronologis dan kooperatif, sehingga penyidik merasa punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sunarko adalah suatu kebenaran, begitu.